bersama gue Yosua, film channel Perwira Muda. Sore ini gue baru selesai sandar di Vietnam dan sekarang menunjukkan pukul 17.20 waktu setempat. Dan kita nggak terasa bahwa kita sudah masuk ke dalam bulan puasa. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Dan di video kali ini gue mau ngajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara menghitung maghrib di atas kapal. Dan pernah nggak sih teman-teman berpikir bahwa gimana caranya pelaut menjalankan ibadah puasa ketika mereka di atas kapal? Atau bagaimana pelaut mengetahui jam berbuka puasa ketika mereka berada di tengah laut? Kalau kita berada di darat ya kita enak, kita tinggal mengetahui atau mungkin kita bisa searching waktu berbuka kita jam berapa, ataupun ketika kita di darat patokan kita adalah matahari terbenam. Nah, sama seperti di kapal, kita pun berpatokan dengan matahari terbenam. Tetapi tidak semua wilayah-wilayah kita layari itu jamnya matahari terbenam memiliki jam yang sama. Untuk itu kita harus menghitung jam berapa matahari terbenam dan jam berapa waktu untuk berbuka, ataupun menghitung maghrib di atas kapal. Jadi gue akan sharing mengenai tentang bagaimana cara menghitung sunset di atas kapal dan bagaimana cara menghitung maghrib di atas kapal ketika kita berlayar di tengah laut. Di hadapan kita sekarang sudah ada beberapa peralatan yang akan membantu kita dalam menghitung sunset ataupun waktu maghrib di atas kapal. Yang pertama ada kalkulator, yang kedua ada buku daripada Nautical Almanac, atau kita bisa bilang dengan NP314 pada tahun 2021. Dan pastikan bahwa di atas kapal teman-teman mempunyai Nautical Almanac yang terupdate tahun 2021. Tetapi ketika teman-teman berada di kampus dan ingin mencoba menghitung atau mempelajari daripada menghitung sunset, dan ternyata di kampus kalian memiliki Almanac Nautica pada tahun 2019 atau 2020 bahkan 2018 pun, itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah teman-teman paham dalam mencari sunset ataupun waktu maghrib dengan langkah-langkah yang benar. Tapi ketika di atas kapal, pastikan bahwa Nautical Almanac kalian terupdate dengan tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Habis itu ada beberapa pulpen, nanti ada yang berwarna berbeda, dan ada sebuah kertas yang udah gue tulisin. Itu ada date, zone time, position dengan LMT set, dan gue akan jelasin nanti. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Yang pertama, di sini gue udah nulis, yaitu adalah tanggal. Ini tanggal 29 April 2021 dengan zone time gue plus 07 lewat 20. Kenapa bisa plus 07 lewat 20? Karena kapal gue, anggap ini kapal, perjalanan dari Vietnam ke Hong Kong. Dan waktu di atas kapal sudah maju jam untuk menyesuaikan ketika tiba di Hong Kong. Jadi Vietnam ini memiliki GMT plus 07, sedangkan Hong Kong memiliki GMT plus 08. Jadi ketika nanti kita tiba di Hong Kong, waktu kita sudah disesuaikan dengan waktu di Hong Kong. Dan sekarang di atas kapal gue GMT plus 07.20. Lalu setelah zone time kita ada position. Ini adalah position kapal gue sekarang, 14 derajat 47.29 North, lalu longitude-nya 110 13 menit 78 East. Setelah kita mendapatkan date, zone time, lalu position, kita mencari yang namanya LMT set atau Local Mean Time Sunset. Ini adanya di mana? Local Mean Time Sunset ini kita bisa lihat di Almanac Nautica. Ya, ini ada di Almanac Nautica ataupun Nautical Almanac. Caranya kita buka tadi buku Nautical Almanac yang gue udah kasih lihat di depan. Kita buka buku Nautical Almanac. Wait. One eternity later. Di sini gue akan sharing sedikit mengenai tentang isi daripada Almanac. Ini ada tahun 2021, ini ada bulan April, ini ada tanggal 28, 29, 30, ini adalah hari Wednesday, Thursday, and Friday. Lalu di kolom bawahnya teman-teman bisa melihat ada UT, ada Sun, Moon, lalu ada GH, deklinasi. Lalu di sini ada tanggal 28, di sini ada hour-nya, ada jam dari 00 sampai dengan 23, ini ada hari Wednesday, dan sampai dengan seterusnya di bawah tanggal 29, ini tanggal 30,
Lalu kalau kolom sampingnya teman-teman lihat ada latitude, ada twilight, di sini ada sunrise kalau kita ingin mencari sunrise, tapi saat ini saya akan mencari sunset, lalu ada moonrise. Nah, kolom sunset ini tepat berada di bawah daripada kolom sunrise ini. Ini ada latitude-nya, ini ada sunset yang akan kita gunakan, twilight dan moonset. Nah, kita mencari adalah sunset pada posisi 14 derajat 47.29 north. Ya, itu kita melihat di kolom daripada latitude atau lintang. Kita mencari posisinya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada north, ini ada south. Jadi kalau lintang kalian semakin tinggi ke atas, maka yang kalian lihat adalah north. Tapi kalau semakin tinggi ke bawah, maka yang kalian lihat adalah south. Jangan sampai terbalik atau sampai salah lihat, karena pasti akan menimbulkan perbedaan jam yang berbeda. Nah, yang ada sekarang ini adalah lintang 10 derajat dengan lintang 20 derajat. Sedangkan yang saya butuhkan adalah lintang 14 derajat 47 menit 29 detik. Lalu jamnya pun yang ada 18:11 dan 18:23, yaitu pada jam di lintang 10 derajat ataupun jam lintang 20 derajat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan waktu sunset di posisi saya sekarang? Yaitu dengan cara interpolasi. Bagaimana cara interpolasi? Mari kita hitung. Nah, sekarang tadi kita mendapatkan posisi di 10 derajat. Itu menunjukkan pukul 18:11. Saya join dulu almanaknya. Lalu tadi kita juga mendapatkan 20 derajat, itu menunjukkan jam sunsetnya adalah 18:23. Yang saya butuhkan jam sunset di posisi 14 derajat 47.29. Untuk mencari interpolasi, kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama adalah perbedaan lintang dari 10 derajat ke 20 derajat. Perbedaannya adalah 10 derajat. Lalu yang kedua, perbedaan lintang 10 derajat dengan lintang saya sekarang, yaitu kita mempunyai perbedaan lintang 04 derajat 47.29 detik. Karena saya menghitung mulai dari 10 derajat ke 14 derajat 47, berarti mempunyai perbedaan 4 derajat 47.29. Nah, kemudian terakhir adalah perbedaan waktu dari 10 derajat ke 20 derajat, yaitu perbedaannya adalah 12 menit. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, mulai dari 10 derajat sampai dengan ke 20 derajat, dia memiliki jam sunset yang semakin tinggi. Atau misalnya ini kan jam 8:11 di 20:18:23, berarti dia semakin lintangnya semakin tinggi, maka jam sunsetnya itu adalah semakin bertambah. Dan kita akan mencari jam sunset di 14 derajat 47.29. Yaitu kita sudah mendapatkan data-datanya. Kita tinggal mulai interpolasi dengan cara, oke, ini kelihatan 04 derajat 47.29 detik kali dengan 12 menit dibagi 10 derajat sama dengan, kita hitung 4 derajat 47 menit 29 detik dikali dikali 00 derajat 12 menit kehapus 04 derajat 47 detik dikali dengan 00 derajat 12 menit dibagi 10 derajat sama dengan 0 derajat 5 menit 44 detik. Ini bisa saya genapin menjadi 45 detik. Jadi hasilnya 0 derajat 5 menit 45 detik. Hasil interpolasi tadi ini kita tambahkan dengan jam 18:11 ini, karena kalau teman perhatikan bahwa semakin dia bertambah, maka semakin jam sunsetnya pun juga semakin bertambah. Lintangnya 10 ke 20 ini kan bertambah ya. Nah, jadi untuk mendapatkan LMT 18:11
18.11 ditambah dengan 0 derajat 5 menit 45 detik sama dengan 18.16 45 detik. Jadi jam untuk posisi 14 derajat adalah 18 lewat 16.45 detik. Maka kita sudah mendapatkan LMT. Kita sudah mendapatkan LMT sama dengan 18.16 lewat 45. Selanjutnya kita tinggal mencari LIT, yaitu longitude in time. Saya akan pindah ke sini. LIT sama dengan longitude in time, atau di Indonesia kita kenal dengan BDW. BDW atau bujur dalam waktu. Cara mencari longitude in time adalah longitude atau bujur dibagi dengan 15 derajat. Kita dapatkan tadi posisi bujur kita adalah 110 derajat 13 menit 78 is. Berarti 110 derajat 13.78 is dibagi dengan 15 derajat sama dengan 110 derajat 13 menit 78 detik dibagi dengan 15 derajat sama dengan 7 derajat 20 menit 55. Berarti longitude in time-nya adalah 07 derajat 20 menit 55 detik. Longitude in time sudah kita dapatkan 07 derajat 20 menit 55. Nah, setelah kita mendapatkan LMT ataupun LIT, kita berarti mendapatkan GMT. Nah, untuk mendapatkan GMT, ini bisa plus atau minus. Saya akan sharing sedikit. Teman-teman bisa menggunakan plus ketika bujur kalian berada di west. Tapi ketika bujur kalian berada di east, kalian menggunakan minus. Pada saat ini, bujur saya berada di east, berarti saya menggunakan minus. Saya menggunakan minus faktor 18 derajat 16.45 detik dikurangi 7 derajat 20.55 detik sama dengan 10 derajat 55.54. Ini adalah GMT yang saya dapatkan, 10 derajat 55.54 detik. Jadi udah dapat LMT, LIT, kita juga mendapatkan GMT. Setelah kita mendapatkan semua data ini, kita juga membutuhkan atau mencari yang namanya zone time. Zone time. Tadi zone time kita sudah dapatkan, yaitu adalah plus 07.20, di mana waktu di atas kapal saya saat ini menunjukkan pukul jam 07.20. Dari mana asalnya di video pertama saya tadi sudah jelaskan. Dan sekarang kita tinggal masukkan 07.20 sama kasusnya bisa menggunakan plus atau minus. Nanti dari GMT dengan zone time ini barulah kita mendapatkan namanya sunset di atas kapal. Nah, saya jelasin dulu. Plus kita gunakan ketika zone time kita berada di zone time plus. Yang tadi yang saya jelasin, zone time saya sekarang berada di plus 07 karena saya berada dari Vietnam mau ke Hong Kong, dan itu mereka mempunyai zone time adalah plus 7 dan plus 8 untuk Vietnam dan Hong Kong. Dan karena di atas kapal saya sudah maju jam, maka saya menggunakan plus 07 lewat 20. Maka di kasus ini saya menggunakan plus. Tetapi ketika teman-teman berada di daerah Kanada atau Chicago, teman-teman menggunakan minus. Kalau nggak salah Chicago itu berada di minus 0500. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan minus kalau zone time kalian memang minus. Tapi kalau zone time kalian plus, kayak saya Vietnam, Hong Kong, Indonesia, itu adalah plus. Jadi kita tambahkan ini 54 5 kurangi 7, 75 karena lewat daripada 60. Kita kasih pinjam dia ke 1, berarti 75 ini jadi 15.
Ini jadi 11 karena tadi dapat 1 di sini. 11 tambah 7 adalah 18 derajat. Pukul 18.15. Berarti sunset di atas kapal itu jam 18:15:54 detik. Ini sunset di atas kapal atau sunset yang berada di posisi saya sekarang, yaitu 14 derajat 47.29 North dengan bujur 110 derajat 13 menit 78 East. Nah, untuk mencari maghrib ini ada dua cara atau ada dua versi lah lebih tepatnya. Ada yang versi pertama adalah versi plus 3, versi yang kedua adalah plus 5. Caranya, jam sunset di atas kapal tadi 18:15:54 detik ditambahkan dengan 3 menit. Ini 3 menit, ini 5 menit. Jadi waktu maghrib maghrib sama dengan jam 18:54 detik. Begitu pula dengan menggunakan plus 5 atau plus 5 menit, yaitu 18:15:54 ditambah dengan 5 menit. Hasilnya 18:20:54 detik. Inilah waktu maghrib yang berada di posisi kapal saya sekarang. Jadi kita udah sharing mengenai tentang bagaimana cara menghitung sunset ataupun mencari maghrib di atas kapal ketika kapal berlayar. Jadi gue berharap video ini bisa membantu teman-teman pelaut semua, bisa membantu teman-teman ketika dalam menjalankan ibadah puasa di atas kapal. Bukan hanya officer yang mengetahui ataupun kadet, tetapi jurumudi itu bisa mencarinya di atas kapal dengan sangat-sangat mudah. Nah, gue berharap video ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua, memberikan wawasan, pengetahuan, dan gue berharap di bulan puasa ini teman-teman bisa menjalankan ibadah puasanya dengan full lancar tanpa ada kekurangan suatu apapun juga. So don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel, dan jangan lupa untuk follow my Instagram. See you next on my video and God bless you. Bye.